Saya pernah berpikir bahwa cinta itu hanya milik orang-orang yang beruntung, bukan untuk seseorang seperti saya yang menyembunyikan rahasia terbesar seumur hidup. Sampai hari itu tiba, ketika sebuah kecelakaan mobil di tengah hujan deras Jakarta mengubah segalanya, dan membuat saya sadar bahwa pura-pura mencintai bisa menjadi cinta yang sesungguhnya. Tapi apakah dia, Pak Rea, pengacara dingin yang saya layani selama 3 tahun, akan pernah tahu bahwa di balik senyum profesional saya, ada hati yang remuk redam karena dia? Semuanya bermula 3 tahun lalu, saat saya, Ardi, res graduate dari Universitas Negeri di Jakarta, melamar pekerjaan sebagai asisten pribadi di firma hukum ternama di kawasan Sudirman. Jakarta saat itu sedang panas-panasnya musim kemarau, udara lembab menempel di kulit, dan saya berjalan kaki dari halte busway ke gedung tinggi itu, keringat bercucuran di bawah kemeja putih yang baru saya setrika malam sebelumnya. Saya butuh pekerjaan ini desperately, karena keluarga di kampung kecil di pinggiran Bandung mengandalkan kiriman saya. Ayah sudah pensiun, ibu sakit-sakitan, dan adik sedang kuliah. Wawancara dengan Pak Rea langsung membuat saya gemetar. Dia duduk di belakang meja kayu mahoni besar, matanya tajam seperti elang, wajahnya tegas dengan rahang kuat khas pria Jawa yang tangguh. Usianya baru 32 tahun, tapi sudah jadi partner junior di firma itu, terkenal karena kasus-kasus korupsi besar yang dia menangkan. "Kenapa kamu mau jadi asisten saya?" tanyanya dingin tanpa senyum. Saya jawab apa adanya, bahwa saya butuh pekerjaan stabil dan saya teliti dalam mengurus dokumen. Dia mengangguk pelan, lalu bilang, "Mulai besok. Jangan telat." Hari-hari pertama penuh tekanan. Pak Rea pereksionis, dingin, jarang bicara kecuali soal kerja. Kantor kami di lantai 25, pemandangan Jakarta dari sana luar biasa, gedung-gedung pencakar langit, kemacetan di bawah seperti semut berbaris, dan sesekali helikopter lewat. Saya bertanggung jawab atas segalanya, jadwal sidang, riset kasus, bahkan kopi hitam tanpa gula yang dia minum setiap pagi. Awalnya saya hanya melihatnya sebagai bos, tapi lama-lama, saya sadar ada yang salah dengan hati saya. Saya gay. Rahasia yang saya pendam sejak SMA di Bandung saat saya pertama kali jatuh cinta pada teman sekelas yang tak pernah tahu. Di Indonesia ini, terutama di lingkungan keluarga konservatif seperti milik saya, itu seperti bom waktu. Saya pura-pura normal, pernah pacaran dengan perempuan sebentar untuk menutupi, tapi selalu gagal. Dan sekarang bekerja dekat dengan Pak Rea, pria yang sempurna dalam segala hal, pintar, tegas, mandiri, membuat rahasia itu semakin berat. Dia single, katanya karena terlalu sibuk kerja. Kadang malam-malam kami lembur bersama, hanya kami berdua di kantor sepi. Lampu neon menyinari wajahnya saat membaca berkas, dan saya diam-diam memperhatikan garis alisnya yang tebal, senyum tipis yang jarang muncul saat menang kasus. Saya mulai pura-pura peduli lebih dari asisten biasa, pura-pura senang saat dia memuji kerja saya. "Bagus, Ardi. Kamu satu-satunya yang bisa mengerti maksud saya," katanya suatu hari, dan hati saya berdegup kencang. Tapi saya tahu batas. Dia strike pasti. Pernah saya dengar dia telepon dengan mantan pacar perempuan. Saya hanya bisa menyimpan perasaan ini dalam diam, menikmati kedekatan kecil seperti saat kami makan malam di warung nasi goreng dekat kantor, atau saat dia minta saya antar ke bandara untuk perjalanan dinas ke Bali. "Kamu ikut saja, Ardi. Butuh bantuan di sana," katanya, dan saya bahagia luar biasa. Perjalanan ke Bali itu jadi momen pertama saya merasakan sesuatu yang lebih. Kami naik pesawat pagi, dia duduk di sebelah saya, tertidur sebentar dengan kepala miring ke bahu saya. Saya tak berani gerak, takut bangun. Di Bali, kami menginap di hotel dekat pantai Kuta untuk pertemuan dengan klien. Malam itu, setelah dinner bisnis, kami jalan-jalan sebentar di pantai. Ombak bergulung, angin sepoi, bintang-bintang terang. "Jakarta terlalu bising," katanya tiba-tiba. "Di sini tenang."
Saya mengangguk, hati berbunga. Saat itu saya berpikir, andai saja dia tahu. Kembali ke Jakarta, rutinitas berlanjut. Tapi perasaan saya semakin dalam. Saya mulai berpura-pura lebih, seperti sengaja sentuh tangannya saat serahkan dokumen atau tawarkan pijat bahu saat dia capek. Dia tak pernah marah, malah kadang tertawa kecil. "Kamu seperti saudara saya, Ardi," katanya sekali, dan itu seperti pisau menusuk hati saya. Saudara. Saya ingin lebih dari itu. Tahun pertama berlalu dengan saya semakin tenggelam dalam pura-pura ini. Saya tahu itu berbahaya, tapi tak bisa berhenti. Pak Rea mulai percaya penuh pada saya, cerita tentang masa kecilnya di Solo, tentang ayahnya yang pengacara juga, tentang kegagalannya dalam hubungan karena terlalu fokus kerja. Saya mendengar, menyimpan setiap kata, dan semakin jatuh cinta. Suatu hari ada kasus besar, korupsi pejabat tinggi. Kami lembur berhari-hari. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, petir menyambar. Kami pulang larut, saya yang nyetir mobil dinasnya. "Hati-hati Ardi," katanya. Tapi di jalan tol dalam kota, truk tiba-tiba rem mendadak. Saya hindar, mobil terguling. Yang saya ingat terakhir adalah jeritan Pak Rea memanggil nama saya. Saya sadar di rumah sakit, tubuh penuh perban, tapi yang paling sakit adalah hati saat melihat Pak Rea duduk di samping tempat tidur, wajahnya pucat, matanya merah. "Kamu bangun," katanya pelan, suaranya bergetar. "Dokter bilang kecelakaan itu parah, mobil ringsek, tapi kami selamat karena sabuk pengaman. Saya cedera ringan, dia luka di kepala. Selama di rumah sakit, dia tak pernah tinggalkan saya. Bawa makanan, bantu makan, bahkan tidur di kursi kecil." "Kenapa Pak Rea begini?" tanya saya dalam hati. Dia jawab, "Kamu asisten terbaik saya. Tak bisa bayang tanpa kamu." Tapi tatapannya berbeda, lebih lembut. Pulang dari rumah sakit, dia paksa saya istirahat di apartemennya di kawasan Kuningan karena rumah kontrakan saya jauh. "Lebih dekat ke kantor," katanya. Apartemennya mewah, pemandangan kota malam indah. Saya tidur di kamar tamu, tapi malam-malam sering bangun karena mimpi buruk kecelakaan. Suatu malam, saya tak bisa tidur, keluar kamar, lihat dia di balkon merokok, kebiasaan buruk yang jarang dia lakukan. Saya dekati, "Pak, tak bisa tidur juga." Dia mengangguk, tarik saya duduk di sebelah. Hujan lagi di luar, Jakarta basah kuyup. "Ardi, kecelakaan itu buat saya sadar sesuatu," katanya tiba-tiba. Hati saya berhenti. "Apa?" Dia diam lama, lalu bilang, "Saya takut kehilangan kamu." Saya pura-pura tak paham, tapi dada sesak. Malam itu, kami bicara panjang tentang hidup, tentang kesepian di kota besar ini. Dia cerita tentang mantannya yang pergi karena dia terlalu dingin. "Saya tak pandai ungkapkan perasaan," katanya. Setelah itu, hubungan kami berubah. Di kantor, dia lebih sering senyum, ajak makan siang berdua. Saya semakin berani pura-pura, pegang tangannya saat khawatir dia capek, atau peluk sebentar saat menang kasus. Dia tak tolak, malah balas. Tapi rahasia saya semakin berat. Saya takut dia tahu saya gay, apalagi mencintainya. Di Indonesia, terutama di kalangan profesional seperti kami, itu tabu. Keluarga dia konserati, ibunya sering telepon tanya kapan nikah. Tahun kedua, kami sering pergi bersama ke Bandung untuk libur akhir pekan, naik mobil melewati tol Cipularang, pemandangan gunung hijau menyegarkan setelah hiruk-pikuk Jakarta. Di Bandung, kami menginap di hotel kecil di Lembang, udara dingin, kami pakai jaket tebal. Malam itu, dikai dengan api unggun, dia pegang tangan saya lama. "Ardi, kamu penting buat saya," katanya. Saya hampir nangis. Tapi ada konflik pertama. Ada rekan kantor, Mbak Lina, sekretaris senior, yang mulai curiga. "Kalian terlalu dekat," katanya suatu hari. Saya takut rumor menyebar. Pak Rea marah saat tahu itu urusan pribadi.
Saya mulai bertanya-tanya apakah dia juga merasakan. Atau hanya saya yang berhalusinasi. Suatu hari, kami kembali lagi untuk kasus properti. Di sana, Pantai Sanur tenang, kami jalan pagi-pagi. Dia tiba-tiba bilang, "Ardi, kalau saya bilang saya juga tak suka perempuan lagi, kamu percaya?" Hati saya jatuh. Tapi dia tertawa, bercanda. Saya sakit hati, tapi terus pura-pura. Tahun ketiga, tekanan semakin besar. Keluarga saya desak nikah, kirim oto gadis dari kampung. Saya tolak, tapi ibu nangis di telepon. Pak Rea tahu, dia bilang jangan paksa diri kalau tak mau. Lalu ada pengkhianatan kecil. Saya lihat dia dinner dengan perempuan cantik, anak klien. Saya cemburu buta, pura-pura sakit tak masuk kerja. Dia datang ke apartemen, marah, kenapa menghilang. Saya nangis, akhirnya ungkap sebagian, saya tak tahan lihat Pak dengan orang lain. Dia diam, lalu peluk saya. Peluk pertama yang lama. Bodoh kamu, katanya pelan. Tapi kecelakaan kedua datang tak terduga. Kecelakaan itu bukan mobil lagi, tapi kecelakaan hati. Setelah peluk itu, kami semakin dekat, tapi saya masih pura-pura itu hanya persahabatan. Pak Rea mulai ungkapkan perasaan anehnya sendiri. Sejak kecelakaan pertama, saya tak bisa bayang hidup tanpa kamu, katanya. Kami mulai habiskan waktu lebih banyak di luar kerja. Ke Ancol saat akhir pekan, naik sepeda di tepi laut Jakarta yang jarang sepi. Atau ke Bogor, kabur dari polusi. Tapi konflik besar muncul saat ibunya datang dari Solo. Wanita tua konserati langsung tanya, kapan nikah? Bawa cewek ke rumah. Pak Rea bilang belum siap, ibunya marah, umur 35, Rea. Jangan seperti ayahmu yang terlambat. Saya dengar dari luar pintu, hati sakit. Malam itu, dia minum banyak, cerita masa kecilnya yang keras, ayahnya tegas, tak pernah tunjukkan kasih sayang. Saya takut jadi seperti dia, Ardi. Takut mencintai. Saya pegang tangannya, Pak, tak perlu takut. Tapi pengkhianatan datang dari saya sendiri. Untuk lindungi dia dari rumor, saya mulai jaga jarak. Tak balas pesan cepat, tolak ajakan. Dia bingung, marah. Apa salah saya? Saya bilang kita terlalu dekat, Pak. Orang bicara. Dia tertawa pahit, biarin. Saya tak peduli. Tapi saya peduli. Di masyarakat Indonesia ini, terutama keluarga seperti miliknya, itu bisa hancurkan karirnya. Lalu ada kasus yang buat kami kembali lagi, kali ini lama. Di Ubud, kami menginap di Ila dengan sawah hijau. Malam hujan, listrik mati, hanya lilin. Kami bicara sampai pagi. Dia cerita pertama kali merasa aneh saat kuliah di Jakarta, teman cowok yang buat dia bingung. Saya tekan dalam-dalam, Ardi. Jadi dingin seperti sekarang. Saya nangis, akhirnya ungkap, saya juga, Pak. Sejak pertama kerja, saya cinta Pak. Tapi pura-pura agar tak kehilangan. Dia diam, lalu peluk erat. Kenapa pura-pura? Saya juga. Malam itu kami akui perasaan, tapi tak lebih, hanya peluk dan air mata. Keesokan kembali ke Jakarta, dunia nyata menunggu. Konflik memuncak saat rumor kantor menyebar. Bak Lina cerita ke partner senior, mereka terlalu mesra. Pak Rea dipanggil, ditegur. Karirnya terancam. Dia marah pada saya, ini gara-gara kamu jaga jarak. Saya balas, untuk lindungi Pak. Kami bertengkar hebat pertama kali. Dia pergi ke Bandung sendirian, katanya butuh pikir. Saya sendirian di apartemen, hancur. Sendirian di Jakarta yang ramai, terasa sepi sekali. Saya ingat semua momen, kopi pagi, lembur malam, perjalanan ke Bali, peluk di Ubud. Apakah semuanya berakhir? Seminggu kemudian dia kembali, wajahnya lebih tenang. Ardi, saya sudah bicara dengan ibu.
Sulit, tapi saya bilang saya bahagia dengan hidup sekarang. Saya tak percaya. Pak serius? Dia angguk, saya tak mau kehilangan kamu lagi. Tapi masih ada konflik. Kantor minta dia pilih promosi atau normalkan hubungan. Dia tolak promosi, pindah ke Irma kecil. Keluarga saya tahu dari adik yang curiga, ibu sakit mendengar rumor. Saya pulang ke Bandung, jelaskan pelan. Ibu nangis, di mana salah ibu mendidikmu? Ayah diam, tapi akhirnya bilang, yang penting kamu bahagia, nak. Perlahan mereka terima, meski sulit. Pak Rea ikut ke Bandung, kenal keluarga saya. Tegang awalnya, tapi dia sopan, bantu ayah di kebun kecil. Hubungan kami semakin dalam, penuh kelembutan. Kami jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, udara dingin, pegang tangan diam-diam. Tapi ada pengkhianatan terakhir, mantan pacar perempuan Pak Rea muncul, minta balik, katanya menyesal. Dia tolak, tapi saya cemburu, bertengkar lagi. Saya pilih kamu, Ardi. Selamanya. Pertengkaran itu buat kami lebih kuat. Kami putuskan hidup bersama diam-diam, apartemen baru di pinggiran Jakarta, jauh dari kantor lama. Kehidupan baru, pagi masak bersama, malam nonton film, akhir pekan ke pantai Parangtritis atau kembali ke Bali untuk healing. Di Bali, kami seperti pasangan biasa, jalan di Seminyak, makan babi guling, tertawa bebas. Tapi masyarakat tak selalu ramah. Pernah di Jakarta, teman lama lihat kami mesra, komentar sinis. Kami abaikan tapi sakit. Pak Rea mulai buka Irma sendiri, spesialis kasus hak asasi, termasuk dukung komunitas diam-diam. Saya bantu, bangga sekali. Cinta kami tumbuh dari pura-pura jadi nyata, penuh pengorbanan. Tapi badai datang lagi, ibu Pak Rea sakit parah, minta dia nikah dengan perempuan sebelum meninggal. Dia bingung, hampir menyerah. Saya bilang jika Pak mau, saya mundur. Dia marah, jangan pernah bilang itu lagi. Dia pilih saya, ibunya akhirnya paham saat lihat kami rawat dia bersama. Ibu Pak Rea sembuh pelan, terima kami meski tak sepenuhnya. Keluarga saya juga, adik bahkan ajak Pak Rea main bola. Kami hidup bahagia sederhana, tak butuh pengakuan dunia. Suatu hari ulang tahun kecelakaan pertama, kami kembali ke Bali, tempat kami akui cinta. Di pantai, matahari terbenam, dia berlutut, Ardi, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Saya nangis, angguk. Tak ada cincin, hanya janji. Kembali ke Jakarta, kami terus berjuang, dukung satu sama lain. Cinta kami dari pura-pura jadi abadi, ajarkan bahwa meski dunia keras, cinta sejati bisa menang. Di Indonesia ini, kami tak sendirian lagi. Banyak cerita seperti kami, tersembunyi tapi kuat. Dan kecelakaan itu, yang ungkap semuanya, jadi berkah terbesar. Kami bahagia, person humanis, cinta tak pandang gender, hanya hati yang tulus.